Pemirsa, ya. Kami lanjutkan diskusi masih bersama kami Oce Madril, Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Good Governance. Pak Oce, kalau kita lihat tadi lengkap ya, mulai dari polisi, advokat, jaksa, hakim MK dan hakim MK semua pernah ada yang terseret kasus korupsi. Apakah hukuman yang ada di Indonesia ini belum cukup memberikan efek jera kepada para penegak hukum kita? Iya, sebetulnya kalau dari sisi ancaman hukuman terhadap penegak hukum, spesifik hakim, ada pemberatan ya istilahnya ya, atau ada ancaman hukuman yang jauh lebih berat daripada masyarakat umum. Dan itu sebetulnya dalam beberapa perkara, kalau kita lihat misalnya dalam kasus Akil Mukhtar, hukumannya jauh lebih tinggi. Kemudian dalam beberapa perkara yang lain dibandingkan dengan masyarakat umum hukumannya jauh lebih tinggi. Mungkin kalau soal tinggi rendahnya hukuman penjara ini perdebatannya bisa sangat panjang ya, karena akan terkait dengan efek jera, terkait dengan kualitas perkara dan seterusnya. Tetapi di sisi lain sebetulnya banyak juga upaya-upaya untuk tidak hanya melakukan pemenjaraan, tetapi juga dari sisi misalnya harta kekayaan ya, dari sisi pencucian uang, karena kalau kita lihat suap atau korupsi dalam bentuk gratifikasi suap itu pasti melibatkan harta kekayaan dan katakanlah ada dugaan pencucian uang di situ. Mungkin penggabungan seperti ini yang boleh jadi bisa lebih efektif ya, daripada hanya melihat lama atau tidaknya dari sisi penjara. Jadi kita tentu berharap pola seperti ini mungkin bisa menjadi pilihan bagi jaksa di KPK nantinya, sejauh mana nanti itu efektif atau tidak. Paling tidak menurut saya dari sisi pola hukuman yang bisa diterapkan itu bisa jauh lebih kumulatif ya, tidak hanya kita melihat dari sisi penjara saja, karena kalau penjara nanti ada remisi, potongan, ya bebas bersyarat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara dari sisi harta kekayaan, mungkin akan beda efeknya. Oke, Pak Uca, dalam kasus ini Sudrajat Dimyati tidak sendirian. Ada juga beberapa orang ASN yang ikut terjerat dalam kasus ini. Nah, dari kacamata Anda, apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung jika memang tidak ingin praktik-praktik korupsi ini mengakar sampai ke staf-staf yang di bawah begitu? Ya, dari sisi kelembagaan perlu dilakukan evaluasi menurut saya, jika kasus ini kemudian memang mengarah kuat pada keterlibatan dari pegawai-pegawai itu, memang harus dilakukan dalam jangka pendek evaluasi kepegawaian, tidak hanya mungkin di yang terkait langsung dengan Hakim Agung tersebut, tetapi boleh jadi sistem kinerja, pengawasan kinerja kepegawaian itu perlu dilihat kembali. Kemudian tentu saja ada pola-pola yang menurut saya sudah beredar juga, konsep ini cukup lama, untuk senantiasa mengevaluasi posisi jabatan, dilakukan mutasi, dilakukan rotasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga tetap ada penyegaran di unit-unit lembaga tertinggi, lembaga peradilan tertinggi, untuk mengantisipasi adanya potensi terbentuknya, dalam tanda kutip ya, terbentuknya pola-pola korupsi di suatu unit misalnya. Jadi pola mutasi, rotasi, penyegaran, evaluasi, pembinaan terhadap kepegawaian itu nggak boleh dilupakan. Karena dalam berbagai perkara kita lihat tidak selalu, tapi seringkali pegawai-pegawai itu terlibat begitu. Jadi mungkin pendekatan pembinaan ya, pencegahan itu menurut saya perlu diperkuat oleh lembaga peradilan. Kalau soal hukuman kita tinggal menunggu bagaimana nanti KPK memproses itu ke persidangan, tetapi di sisi pencegahannya Mahkamah Agung bisa melakukan jauh lebih banyak dari hanya sekedar menunggu hukuman yang diperuntukkan kepada individu-individu yang terlibat. Baik. Dan sudah bergabung juga bersama kami Pak Miko Ginting, jubir dari Komisi Yudisial. Selamat sore Pak Miko. Sore Mbak. Baik, Sore, kami Mas akan Oce. lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Sore.